Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Dimana di sini kita akan membuat sebuah program dari stack atau tumpukan ini, dan kita akan membuat headernya terlebih dahulu. Kita buka DevChapter terlebih dahulu, kemudian klik ctrl new. Nah, untuk yang pertama kita itu harus membuat header hashtag include iostream. Nah, di mana header ini berfungsi untuk pemanggilan check-in dan check-out. Nah, kalau misalkan kita sedang memanggil check-in dan check-out, jika tidak ada header ini, maka check-in dan check-out tersebut akan mengalami error. Kemudian hashtag include conio.h, di mana include conio.h ini adalah sebuah header untuk menampilkan contoh, untuk menampilkan hasil contohnya adalah get. Dan karena di sini kita akan menggunakan define max, maka kita panggil headernya itu stdlib.h. Header di sini berfungsi untuk pembanding untuk max dan min. Max dan min itu ada define maksimalnya adalah 10. Kenapa jadi dideklarasikan maksimal 10 itu yang artinya indeks terbesarnya adalah 9 karena dimulai dari 0, 1 sampai dengan 9. Kemudian kita gunakan kembali using namespace std. Using namespace std ini untuk meminimalisir kesalahan pada checkout dan check-in. Kemudian kita menggunakan tipe devstruct. Nah, tipe devstruct ini karena ada tipe dev di sini, maka harus membuat nama baru dari stack yang kita miliki menjadi lebih singkat untuk mempermudah user. Nah, kemudian di sini kita mempunyai variabel pemanda yaitu intop. Intop di sini untuk menunjukkan elemen teratas data stack terbaru. Kemudian ada integer data yang bersifat max. Di sini itu adalah tipe data integer dengan max yang masing-masing variabelnya berisi sebuah data. Kemudian ketika tipe devstruct, maka harus ada sebuah nama baru yang lebih singkat untuk mempermudah user. Di sini kita membuat nama baru itu stack. Kemudian ada prosedur inisialisasi. Prosedur inisialisasi ini atau inisialisasi ini sangatlah penting untuk memberikan nilai awal pada stack. Kemudian ada fungsi push yang mempunyai parameter berupa integer d. Untuk apa void push ini? Yaitu integer d ini adalah sebuah parameter dengan tipe data yang berisi sebuah bilangan. Kemudian void pop. Nah, void pop di sini itu adalah, jadi dia sebuah prosedur di sini yang parameternya kosong karena tak ada data yang disimpan atau tidak ada data yang dimasukkan karena tidak membutuhkan parameter. Nah, kemudian ada lagi integer pick. Apa itu integer pick? Integer pick itu adalah sebuah integer yang berfungsi untuk mengetahui data yang teratas, karena di sebuah tumpukan pasti ada data yang teratas dan juga data yang ke bawah. Nah, kemudian ada fungsi print. Fungsi print itu identik dengan sebuah pencetakan data atau menampilkan sebuah data. Nah, jadi prosedur print ini berfungsi untuk mencetak sebuah data secara satu persatu. Kemudian ada void swap. Void swap ini mempunyai parameter berupa int n. Nah, di mana void swap ini berfungsi untuk menukar parameter int n ini untuk menyimpan data dan kemudian diinputkan di dalam stack. Kemudian ada integer data, integer ada. Nah, fungsi ada itu untuk melakukan pengecekan dan mereturn nilai 1. Kemudian integer index, yang terakhir adalah integer index. Nah, integer ini untuk mengembalikan array dari nilai di stack yang hendak kita tukar, mengembalikan. Oke, nah kemudian setelah ini semua kita filenya jadi kita save dengan nama stack anis. Karena di sini file header, maka kita harus memilih header files. Kemudian kita save.
kemudian kita buka kembali yang baru untuk membuat file cpp. Di sini kita harus memanggil file headernya terlebih dahulu dengan hashtag include nama file headernya. Nama file headernya kita yaitu stack spasi anissa.h. Nama filenya itu harus mirip dengan file headernya agar tidak mengalami sebuah kesalahan. Jadi header ini untuk memanggil dan hurufnya pun harus sama. Kemudian kita gunakan lagi using cd untuk meminimalisir kesalahan pada check in. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut tidak apa-apa jika tidak berurutan, karena sudah berurutan di file header sendiri. Di sini yang pertama itu kita akan mendeklarasikan fungsi print atau sini void print. Nah, void di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mencetak sebuah data dan syaratnya itu stack di sini itu tidak boleh kosong. Jadi di fungsi print ini stack itu tidak boleh kosong. Nah, kemudian jika kita ketikkan if a dot top di sini sama dengan min 1, yang artinya di sini jika posisi top tidak berada di min 1, artinya dia tidak kosong. Nah, kemudian di sini lagi for integer i itu sama dengan a dot top titik 21 kurang dari sama dengan 0 semikolon i. Jika data tidak kosong, maka akan dilakukan cetak dan datanya lebih dari 1, maka kita akan melakukan perulangan untuk indeks i mulai dari yang teratas terlebih dahulu. Kemudian lebih dari atau sama dengan 0, maka dia akan mengalami decrement. Kemudian di sini kita lakukan pemanggilan checkout a data. Di sini itu kita akan mencetak data indeks yang terakhir. Kemudian else yang itu artinya kebalikan, yang artinya stack. Apabila stacknya kosong, maka akan menampilkan sebuah notifikasi yaitu berupa stack. Nah, notifikasi yaitu stack tersebut kosong. Kemudian kita lanjut untuk mendeklarasikan void. Ada di sini prosedur inisialisasi. Void ini, prosedur ini itu untuk memberikan nilai awal pada stack. Seperti biasa di sini a sama dengan min 1. Posisi top diletakkan di min 1, yang artinya stack tersebut itu kosong. Kemudian kita lanjut ke void push yang mempunyai parameter integer d, di mana di sini berfungsi untuk memasukkan data apabila stack tersebut kosong. Sama dengan maksimum min 1. Nah, jika posisi top tidak berada di maksimum 1, maka stack tersebut artinya kosong. Kemudian itu pada push top akan diincrement, maka posisi topnya itu akan bertambah jadi a top plus. Nah, kemudian di sini adalah a data sama dengan d. Nah, parameter d ini untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan. Kemudian, nah selanjutnya itu adalah data yang dimasukkan. Data yang dimasukkan di sini di dalam d ini akan disimpan pada variabel dari stack a yang teratas. Kemudian kita melakukan panggilan cout atau menunjukkan cout and nilai. Artinya nilai D sudah ditambahkan. Tampilan opsional yang bisa dipanggil D itu artinya sudah ditambahkan. Kemudian
else di sini artinya kebalikan dari jika stak belum penuh. Kan tadi di sini stak kosong. Dan ini apabila staknya belum penuh, maka kita memanggil cout maaf elemen stak sudah penuh. Maka jika stak sudah penuh, maka akan muncul notifikasi maaf elemen stak sudah penuh. Kemudian kita lanjutkan kembali void pop. Void pop ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia tidak memiliki parameter karena tidak ada data yang dimasukkan, dan operasi pop ini dapat dilakukan jika stak tersebut tidak kosong. Artinya void pop ini akan berjalan apabila stak tersebut tidak kosong. Kemudian kita deklarasikan jika A top tidak sama dengan 1. Nah, jika posisi stop ini tidak berada di min 1, mohon maaf ini min 1. Jika tidak berada di min 1, maka stak tersebut tidak kosong. Kemudian kita melakukan pemanggilan cout. Data yang di pop adalah A data. Di sini jika stak tidak kosong, jika stak tersebut tidak kosong, maka tampilan data yang akan di pop maka kita panggil di A data dan berada di indeks yang teratas. Yang teratas berarti A top. Nah, kemudian A topnya ini bersifat min, yang itu berbeda dengan push. Pada pop variabel topnya akan di decrement, yang artinya terjadi pengurangan dengan 1. Kemudian else setelah kurung kurangan. Nah, else di sini itu adalah kebalikannya, maka stak tersebut artinya kosong. Jika stak tersebut kosong, maka akan tampil sebuah notifikasi dengan menggunakan cout, yaitu maaf stak kosong. Nah, apabila stak kosong, maka kita tidak dapat mengambil sebuah data. Kemudian kita deklarasikan kembali void swap yang mempunyai parameter berupa integer n. Di sini void swap ini untuk menukar sebuah data ke data yang lainnya. Nah, di sini ada in temp, di mana temp adalah tempat sementara sebuah data itu dipindahkan. Jadi tempat sementara data pada saat dipindahkan. Kemudian ada integer index dengan parameter n, yaitu untuk mengembalikan array dari nilai di stack yang hendak kita tukar. Jadi untuk mengembalikan sebuah data, sebuah array dari nilai di stack yang hendak akan kita tukar. Kemudian temp sama dengan a data. Di sini memanggil a data. A data akan dipanggil yang berada di indeks teratas, yang berarti a top. Kemudian sama dengan a data sesuai parameter yang sudah ada, yaitu indeks n atau parameternya. Di sini kita menggunakan a data indeks n untuk mengetahui letak suatu elemen, elemennya. Kemudian ada data indeks n ini sama dengan parameter temp di sini, yaitu untuk menyimpan data yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan akan disimpan pada variabel dari stack A yang teratas. Kemudian integer. Tipe data integer ini untuk mengetahui posisi yang teratas pada sebuah stack. Ini kita open A data karena ini adalah sebuah fungsi, maka kita menggunakan return value. Return datanya adalah indeks yang teratas. Nah, kemudian
in ada, parameternya in, fungsi ini dipanggil di prosedur for each swap karena ada integer in. Sama dengan 0, hasil itu sama dengan 0. Kemudian while i kurang dari max. Kemudian jika hasilnya itu sama dengan i mengalami pendangkalan. Ini pattern hasil di sini untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Kemudian ada index. Di sini juga akan sama seperti in ada. Jadi di sini index juga akan dipanggil dalam swap. Ada in. Kemudian kita in i sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perulangan while i kurang dari max. Jika data di sini ada break, yaitu fungsinya untuk menghentikan sebuah proses. Nanti di sini mengalami penambahan. Sudah itu kita save program tersebut dengan nama stack Anissa. Namun berbeda dengan file header. Di sini kita menggunakan jenis file itu cpp. Setelah kita membuat file stack.cpp-nya, kita buat kembali program main. Untuk membuat program main stack-nya, kita harus memanggil file.cpp-nya. Kita tulis file stack anissa.cpp. Header ini untuk memanggil stack anissa.cpp. Kemudian kita kembali seperti biasa menggunakan using name untuk meminimalisir kesalahan check-in dan juga check-out. Kemudian kita tuliskan main. Main di sini untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan dijalankan oleh sebuah program. Kemudian di sini kita buka menu rawa. Kita mempunyai integer sebuah menu, kemudian nilai dan juga n. Jangan lupa menggunakan semikolon. Kemudian tipe data berupa integer yang digunakan oleh variabel menu, nilai dan n itu adalah sebuah integer. Kemudian kita beri char, itu karakternya adalah jawab. Kemudian inisialisasi. Kemudian di sini kita lakukan do untuk nantinya melakukan perulangan pada while. Kemudian kita buka kurung rawa, ketikkan sistem CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan sebuah layar program. Kemudian sehingga pemrograman dapat menghapus data yang sudah dijalankan tanpa menutup program tersebut dan membukanya lagi. Setelah sistem CLS maka akan menampilkan sebuah data. Jangan lupa semikolon. Kemudian kita tampilkan di sini itu ada menu stack. Semikolon. Nah, di sini nantinya akan di menu ini akan menampilkan sebuah menu dari 1 sampai 5. Kemudian kita tampilkan kembali sebuah batas penambahan tampilan untuk memberikan kesan yang terlihat rapi. Di sini saya menggunakan sama dengan ditambah plus sama dengan min. Seperti ini. Saya menggunakan semikolon. Nah, kemudian kita di sini tinggal menampilkan sebuah menunya, yaitu menu 1 adalah push start. Push start di sini untuk menambahkan data ke dalam stack. Kemudian checkout
menu yang kedua yaitu pop stack. Pop stack ini untuk mengambil sebuah data, di mana data yang terambil adalah data yang paling teratas. Indeksnya pun tidak berkurang ataupun turun. Kemudian yang ketiga ada menu pick stack. Pick stack ini untuk menampilkan data yang paling teratas yang berada di atas. Kemudian untuk menu yang keempat yaitu swap elemen stack. Di sini swap elemen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu untuk menukar sebuah data. Dan menu yang kelima atau menu yang terakhir ini adalah untuk menampilkan sebuah data, yaitu print stack. Kita memakai huruf kapital semua di awal. Kemudian ada sebuah tampilan untuk memilih sebuah menu yang kita inginkan, yaitu dengan pilih menu. Dan di sini kolom cinnya itu adalah menu untuk memilih sebuah menu yang kita inginkan. Sudah itu, jika menu sama dengan 1 atau jika kita memilih menu 1, yaitu menu 1 di sini adalah push stack, maka kita akan memanggil prosedur push yang kita buat di stack.cpp. Nah, kita akan memanggil void push. Kita deklarasikan, kita membuat notifikasi dan masukkan sebuah nilai yang di push. Kita tinggal masukkan nilai atau data terlebih dahulu yang akan dimasukkan ke dalam stack. Kemudian di sini cinnya itu nilai, pushnya itu adalah nilai juga. Data tersebut disimpan dalam variabel nilai yang akan diberi nilai yang sama dengan parameter D. Kemudian else if, jika kita memilih menu 2. Menu 2 itu adalah pop stack. Jika kita memilih menu 2, maka kita akan memanggil sebuah pop. Tidak usah diberikan pernyataan nilai yang diinputkan, karena di sini otomatis popnya itu akan mengambil sebuah data. Kemudian lanjut jika kita memilih menu 3. Menu 3 di sini adalah pick stack. Untuk mengambil posisi teratas. Kemudian checkout, nilai pada tumpukan teratas adalah, nah, tuliskan kembali dalam semikolon. Nilai pada tumpukan teratas kita panggil pick. Di sini. Itu untuk menjalankan sebuah prosedur pick. Kemudian checkout di sini pada tumpukan ke plus 1 untuk memanggil posisi top, dan untuk di sini atau plus satunya ini untuk memanggil posisi top dan untuk mengetahui letak tumpukannya itu berada di mana. Kemudian jika kita memilih menu 4 yaitu swap element stack untuk menukar sebuah data. Di sini checkout-nya itu nilai yang ingin ditukar dengan top. Nah, berarti nanti kita di sini akan mengisikan sebuah nilai yang akan ditukar dengan top satu data teratas. Sini cinnya itu adalah
nilai. Kemudian if ada kurung nilai tidak sama dengan min 1. Jika ada itu nilainya tidak sama dengan min 1, maka ini cout nilai maka nilainya itu berada di stack ke berapa. Dan di sini ada indeks yang ternilai. Nah, fungsi indeks di sini itu untuk mengetahui letak elemennya berada di mana, menggunakan fungsi indeks. Kemudian cout ditukar dengan, jadi elemennya itu akan ditukar dengan kita menggunakan pick dalam kurung, kemudian akan ditukar dengan ada notifikasi kembali di top of stack. Semikolon. Data di sini yang telah dicantumkan, jadi data yang sudah dicantumkan itu akan ditukar menjadi posisi teratas top. Jadi jika kita sudah mengisikan data di sini, nah maka data tersebut akan ditukar dengan data yang paling atas dari sebuah stack tersebut. Kemudian di sini swap nilai adalah proses penukaran nilai atau data. Kemudian cout isi dari stack adalah, nah di sini adalah notifikasi ini adalah sebuah tambahan untuk melihat lagi isi data yang telah kita tuliskan. Di sini itu kemudian kita gunakan for in i sama dengan a top semikolon i lebih besar dari sama dengan 0, kemudian i minus. Di sini untuk i sama dengan a itu mulai dari yang teratas. Kemudian i lebih besar dari atau sama dengan 0, maka ia akan mengalami decrement atau pengurangan. Jadi i-nya itu akan mengalami pengurangan apabila i lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita buka kurung bawah cout data kemudian kita di sini untuk memasukkan data indeks yang terakhir. Kebalikannya. Di sini else-nya itu kebalikannya, yaitu jika kita menuliskan data yang tidak ada pada saat itu, kita mengisi data atau push back. Maka di sini out tidak ada nilai, tidak ada sebuah nilai di dalam stack. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai pada push. Kemudian kita lanjutkan, yaitu jika kita memilih menu yang terakhir. Else if menu sama dengan menu yang terakhir adalah menu 5. Menu 5 yaitu print stack untuk menampilkan sebuah data secara satu-satu. Langsung saja check out. Isi dari stack adalah di sini kita saat menampilkan data, kita juga akan menampilkan isi dari stack tersebut untuk mempermudah. Kemudian di sini langsung print, lanjut prosedur print untuk mencetak data satu persatu. Jadi prosedur print yang sudah kita buat itu akan dipanggil di sini. Nah, kemudian else kebalikannya, apabila kita memilih menu, kita sudah memilih menu 1-5 akan tampil seperti program di atas. Kebalikannya, apabila kita memilih menu di luar 1-5 dan tidak ada deklarasinya, maka akan tampil sebuah notifikasi, silahkan pilih menu 1 sampai dengan 5.
maka akan ditampilkan seperti ini aplikasi. Kemudian checkout. Di sini ada pengulangan jika kita ingin mengulang program. Checkout, and Anda diberi sebuah pertanyaan. Anda mau mengulang ini atau no? Yes or no? Pengulangan ini untuk jika kita ingin mengulang sebuah program, maka kita tinggal tuliskan Y. Apabila kita ingin berhenti, maka tuliskan N. Maka otomatis program tersebut akan berhenti. Di sini itu adalah jawab. Kemudian agar proses pengulangan berjalan lancar, maka kita tekan while jawab pilihan Y besar, kemudian jawab kali Y kecil. Perintah mengulang proses yang belum diketahui jumlahnya. Di sini adalah perintah, jadi sebuah perintah mengulang proses yang belum diketahui jumlahnya. Kemudian untuk kita tuliskan gauge untuk membaca karakter sebuah hasil akhir. Sudah itu kita save dengan nama main stack Anissa. Jenis filenya itu adalah cpp. Di main stack Anissa.cpp kita klik F11 untuk mengcompile. Kita tunggu. Di sini terjadi error pada for in I sama dengan A pada file stack.cpp. Oke, juga ada kesalahan. Jadi itu ada 2. Kemudian di sini salah diikutin karena harusnya topnya ini itu bukan 1 tetapi I. Kemudian kita coba compile kembali dengan 11. Kita cek apakah masih ada kesalahan dalam video kami. Masih salah. Nah, program tadi sudah benar. Else, salah. Oh iya, di sini salahnya itu karena tidak dikasih kurung sama di belakang. Kita compile kembali. Ini juga ada sedikit kesalahan karena kurang teliti. Ini tidak memakai semikolon. Di sini juga tidak memakai semikolon. Di sini juga. Ini ada kesalahan lagi. Kebanyakan errornya itu karena ada sebuah kesalahan pada hurufnya atau kesalahan di semikolonnya kurang atau ada huruf besar dan kecilnya. Apakah masih ada masalah? Jika sudah ada notifikasi ini, berarti stack di sini tuh sudah benar. Kemudian kita compile lagi di main stack Anissa.cpp. Di sini salah, berarti ini. Kemudian di pop juga kita lupa menggunakan semikolon. Else if harusnya di sini ada huruf bawah tutup. Case. Ini adalah output dari komunitas yang sudah kita buat tadi, itu ada 5 menit. Di sini kita akan memasukkan data. Untuk memasukkan data, maka kita akan memilih menu 1 yaitu push. Di sini kita ketikkan nomor 1, enter, kemudian masukkan nilai yang di-push. Untuk memasukkan nilai yang di-push, kita berikan saja untuk menuliskan 3 data, yaitu 1 dulu. Kemudian ada notifikasi nilai 1 sudah ditambahkan. Anda mau mengulangi
Jika ya, maka ketikkan Y. Enter. Kemudian kita pilih menu 1 kembali, masukkan nilai yang di push yaitu 2, kemudian nilai 2 sudah ditambahkan, ulang menu. Kita pilih menu 1 kembali, masukkan angka 3, kemudian nilai 3 sudah ditambahkan dan kita akan mengulang lagi ini. Untuk melihat isi dari stack yang sudah kita tambahkan, maka kita akan memilih menu 5 yaitu print stack untuk menampilkan sebuah data. Tekan 5, kemudian enter. Kemudian isi dari stack adalah, karena di dalam prosedur print stack ini isi dari stacknya adalah kosong, padahal kita tadi sudah memasukkan sebuah data di menu nomor 1. Berarti ada yang salah dalam program yang sudah kita lakukan. Maka kita cek program prosedur print di bagian main stack. Bagian main stack yaitu menu 5, kita cek di sini else if menu 5 sudah benar, cout pemanggilan juga sudah benar, dan pemanggilan printnya juga sudah benar. Maka kita cek di bagian stack utility. Prosedur print di sini. Nah, ternyata pada prosedur print di sini di bagian if-nya itu a top-nya kurang memakai tanda seru, yang artinya a top tidak sama dengan yang disebut. Kemudian kita save, kembali ke main stack, kita compile kembali. Kita ulangi lagi nanti sudah benar bagian prosedurnya. Kita pilih nomor 1, masukkan nilai 1, ulang menu, kemudian pilih lagi nomor 1, masukkan nomor 2, ulang lagi menu, kemudian pilih nomor 1, masukkan angka 3, nilai 3 sudah ditambahkan, kita ulang. Kemudian kita cek kembali isi dari stacknya. Isi dari stack adalah 3, 2, 1. Karena yang pertama kita masukkan adalah nilai 1 menjadi yang paling bawah, nilai kedua di atas angka 1, dan nilai 3 di atas angka 2 yang berarti dia adalah top atau data teratas. Kemudian setelah kita mengetahui isi dari stack yaitu 3, 2, 1, kita akan mencoba menu ketiga terlebih dahulu, fix, yang artinya itu menampilkan sebuah data atau memberitahu sebuah data berada di tumpukan ke berapa. Kita pilih nomor 3, kemudian nilai pada tumpukan teratas adalah 3 pada tumpukan ketiga. Jadi fix stack di sini adalah untuk mengetahui nilai pada tumpukan teratas dan pada tumpukan ke berapa. Kemudian kita ulang menu dan kita akan memilih menu nomor 2 yaitu pop stack. Data yang di pop adalah 3. Jadi menu pop stack ini adalah untuk menghilangkan data yang berada pada urutan teratas. Urutan teratas yang sudah kita buat yaitu adalah angka ke 3. Kemudian kita ulang menu. Nah, kita cek lagi isi dari sebuah stack yang tadi sudah kita pop. Nah, setelah kita pop stack, artinya data yang paling atas itu hilang, maka isi dari stacknya adalah tinggal 2 dan juga 1, 2 yang di atas dan 1 itu yang paling bawah. Jika kita akan melakukan pop stack lagi, maka nilai 2 itu akan hilang. Kemudian kita lagi, kita akan mencoba menu 4 yaitu swap element stack untuk menukar sebuah data yang paling atas. Menu 4, nilai yang ingin ditukar dengan top. Topnya tadi adalah 2, berarti kita akan menukar angka 1 ke tumpukan ke atas. Nilai 1 ada di stack ke 1, ditukar dengan 2 di top. Isi dari stack adalah 2, 1. Harusnya apabila nilai yang ingin kita tukar itu adalah 1, maka nilai 1 itu berada di tumpukan teratas, tumpukan kedua, atau dia menjadi topnya. Tapi di sini ada kesalahan, menjadi isi dari stacknya adalah tetap, yaitu 2 dan 1. Apabila masih ada kesalahan, maka kita cari di main stack, yaitu dalam prosedur swap. Prosedur swap itu adalah menu ke-4. Kita cek di menu ke-4, nilai tidak sama dengan 1. Di sini sudah benar, kita cek di sini. Kita masuk ke prosedur swap. Di sini juga sudah benar. Apabila prosedur swapnya sudah benar, maka kita cek di integernya pick ada dan juga ini. Nah, di sini ada return, tetapi di sini tidak ada return. Maka kita tambahkan return karena di sini maka kita semikolon. Kita set terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke main stack, kita compile. Kemudian setelah kita perbaiki program yang salah pada prosedur swap, di sini kita
menginputkan kembali sebuah data. Kita pilih minus 1, kemudian angka 1, nilai 1 sudah ditambahkan, ulang menu, pilih minus 1, angka 2, nilai 2 sudah ditambahkan, kita ulang menu, pilih minus 1, angka 3, nilai 3 sudah ditambahkan. Kemudian tadi kita sudah mencoba stack, offstack, fixstack, dan juga printstack. Nah, kali ini kita akan mencoba kembali untuk swap elements. Apakah programnya sudah benar? Mari kita coba. Nilai yang ingin ditukar dengan top. Topnya kita yaitu 3, maka dari itu pilihan kita hanya 1 dan juga 2. Saya di sini ingin menukar nilai 1 dengan top. Nah, maka nilai 1 ada di stok, mau ditukar dengan 3 di top of stack 2. Isi dari stoknya adalah 1, 2, 3. Yang tadinya 3 berada di top stack, maka kali ini 3 bertukar dengan angka 1. Jadi angka 1 berada di tumpukan paling teratas. Jika sudah selesai, kita akhiri menu, klik end, maka program nanti akan berakhir. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.